Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat kita untuk belajar walaupun kita belajar secara daring ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk di semester awal ini dan bab pertama kita akan membahas tentang menggambar bentuk atau model dengan berbagai bahan dan bentuk. Baiklah, langsung saja anak-anakku sekalian kita bahas untuk materinya. Yang pertama adalah tentang pengertian dan konsep dasar menggambar model. Model merupakan sebuah objek yang akan menjadi inspirasi dalam menggambar karya seni. Menggambar model merupakan kegiatan awal dengan menentukan objek model yang akan kita digambar ya. Objek gambar gambar model dapat berupa benda mati ataupun hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia dan juga yang lain-lain ya. Jadi ini tentang konsep dasar tentang menggambar model. Jadi objek gambar ini kita bisa menentukannya itu bisa bebas ya. Kita bisa menentukan apapun itu yang menjadi objek yang akan kita gambar ya. Oke, selanjutnya menggambar bentuk atau model 3 dimensi. Nah, dalam menggambar bentuk ataupun model 3 dimensi ini ada beberapa hal seperti menggambar bentuk model benda kubistis ya. Kemudian juga ada menggambar bentuk model silindris, juga menggambar bentuk bebas. Nah, dalam menggambar bentuk model benda kubistis ini adalah benda-benda yang modelnya menyerupai bangunan kubus ataupun balok ya. Ya, seperti ini nih, meja, kursi gitu ya. Kemudian lemari ataupun juga kulkas. Banyak ya yang di sekeliling kita, mungkin di rumah ataupun juga di sekolah ataupun di luaran pun banyak sekali tentang bentuk-bentuk kubistis ya. Yang jelas untuk kubistis ini adalah berbentuk modelnya itu menyerupai bentuk kubus ya. Nah, yang kedua adalah menggambar bentuk silindris. Nah, silindris ini adalah benda-benda yang modelnya menyerupai silindris, elipsnya. Elips ini ya seperti ini ya gambarnya ya, gambar kaleng ya, bisa botol ataupun juga mangkuk, teko ataupun juga yang lainnya ya. Jadi silindris ini sedikit elips itu ya seperti yang kita lihat lah, semi bulat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggambar bentuk model gaya bebas. Nah, dari gambar bebas ini kita bisa menentukan apa saja ya, bisa buah-buahan atau bentuk manusia ataupun juga yang lainnya ya. Nah, ini adalah menggambar model 3 dimensi. Yang jelas kalau 3 dimensi ini bentuk gambarnya itu bidangnya itu kelihatan gitu ya, seperti aslinya. Jadi tidak kotak saja gitu ya. Jadi lakukan seperti kita lihat nih, yang kursi ataupun yang bentuk botol kaleng ini kelihatan seperti nyata ya. Ya, ini adalah bentuk model 3 dimensi. Kemudian selanjutnya adalah prinsip menggambar bentuk ataupun model. Nah, di sini ada beberapa bentuk prinsipnya. Kita harus memiliki prinsip ya menggambar juga. Di sini adalah proporsi gambar, juga komposisi gambar, juga gambar perspektif. Nah, di dalam proporsi gambar di sini proporsi gambar ini benar-benar kita bisa melihat proporsi yang tepat dan juga proporsi yang kurang tepat ya. Coba perhatikan sama kalian tentang gambar proporsi gambar. Di situ ada gambar mangkuk dan termos, itu proporsi yang tepat ya. Jadi mangkuk lebih kecil daripada termos. Nah, yang proporsi yang kurang tepat yaitu gambar gelasnya lebih besar dari
termosnya gitu ya. Jadi ini proporsi itu harus disesuaikan dengan apa, dengan benda yang apa adanya gitu, yang kenyataannya gitu. Nggak mungkin kan gelas lebih besar dari termos, walaupun ada gelasnya yang besar lah, tapi kan ini idealnya dalam sebuah kenyataan ya seperti itu, proporsinya itu kurang tepat. Itu adalah sebuah proporsi gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi gambar. Nah, dalam komposisi gambar ini ada keseimbangan, kesatuan, irama, dan juga keselarasan. Nah, seperti contohnya itu gambar ya, antara gambar yang kanan yang kita lihat di sini ya, dengan yang kiri, ini keseimbangannya kalau yang kanan itu benar-benar sudah tidak seimbang ya. Jadi untuk melihat keselarasan ataupun kesatuannya juga kita harus sudah bisa tahu nih, ini gambar kurang, ada yang kurang lah gitu ya. Jadi tidak seperti ini. Kemudian ini juga berbeda ya. Jadi dalam komposisi gambar itu komposisinya harus tepat. Jadi enak dipandang, kemudian juga enak dilihat dan bisa dinikmati oleh para pelukis ataupun penggemar pelukisnya. Kemudian ada lagi tentang perspektif ya, untuk menggambar perspektif. Nah, menggambar perspektif ini adalah benda yang letaknya lebih dekat dengan pandangan mata, tampak lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan benda-benda letaknya yang jauh pandang mata. Nah, seperti ini. Kursi ini lebih besar dari kursi yang di sini ya, karena jarak pandang kita lebih dekat ke sini ya. Jadi diibaratkan pandangan seperti nyata gitu ya. Jadi ada bentuk perspektifnya gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh gambar perspektif ya. Jadi dalam menggambar pun kita harus punya prinsipnya dari masing-masing ya. Di sini ada proporsi gambar, komposisi gambar, kemudian gambar perspektif. Harus benar-benar seperti ya nyata gitu ya untuk menggambar ini, khusus dalam prinsipnya. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur menggambar model. Nah, dalam unsur-unsur menggambar model ini di sini ada yang namanya garis, kemudian juga ada bidang, kemudian juga ada tekstur, juga ada bentuk, kemudian juga ada warna, kemudian juga ada gelap terang, dan juga ruang. Nah, dalam unsur-unsur menggambar ini ya memang kita harus perhatikan dalam garisnya tebal atau tipis, kemudian juga bentuknya besar atau kecil, bidangnya luas atau kecil, warnanya warna banyak lah ya gitu, sepadan atau komposisinya seimbang atau tidak, kemudian ya seperti gelap terang. Jadi seperti gambar yang tadi kita lihat ya, dan ruangnya. Jadi ini adalah unsur-unsur dalam sebuah menggambar. Jadi harus diperhatikan. Jadi tidak asal menggambar saja ya. Kemudian yang kelima adalah alat dan bahan untuk menggambar bentuk ataupun model. Nah, alat dan bahan di sini kita menggunakan media kering dan juga media basah. Nah, di sini ada dua media yang biasa kita gunakan. Nah, kalau di media kering ini kita bisa berupa pensil warna, krayon, ataupun pena juga, pena penanda ya, jadi seperti spidol ya. Nah, ini adalah gambar media kering. Kemudian untuk media basah seperti yang kita lihat di sini banyak tuh tumpukan cat ya di situ, untuk cat air, kemudian juga cat poster, cat minyak. Ini banyak ya untuk media-media yang berbentuk basah. Nah, biasanya untuk media kering ini kita bahannya itu bisa di kertas ya, ataupun juga karton gitu ya untuk menggambarnya. Nah, kalau misalkan di media basah kayaknya kalau misalkan kita menggambar di kertas nggak maksimal ya. Ya walaupun kalau misalkan kertasnya tebal sih, karton mungkin bisa aja. Nah, cuman untuk yang media basahnya juga kita harus mencari-cari. Kalau misalkan cat basah kayaknya enggak ya. Kayaknya langsung jebol deh itu si kertasnya. Nah,
Kalau di media basah ini biasanya kita menggunakan kain-kain kanvas ataupun juga triplek ya, ataupun juga bahkan di dinding ya, di tembok kayak gitu. Jadi biar tahan lama dan kuat juga untuk hasilnya ya. Ini adalah sebuah media ya. Jadi media dalam menggambar itu ada dua macam, media kering dan juga media basah. Terserah kita untuk menggunakannya yang mana. Terkadang pelukis sendiri untuk menikmati menggambar itu ada mood-moodnya ya, maksudnya moodnya itu aduh enaknya pakai media basah nih, karena media basah itu lebih lebih apa lebih mudah, kemudian lebih ekspresif dalam melukisnya gitu ya. Jadi seperti seperti ya nyata lah gitu, karena dengan campuran-campuran warna yang lainnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah teknik menggambar bentuk dan model. Nah, di sini ada beberapa teknik ya dalam membentuk menggambar bentuk model ini. Yang pertama adalah teknik arsir, kemudian teknik sapuan basah, teknik gosok, kemudian juga teknik siluet, juga teknik pointillis. Nah, di sini dari teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil ataupun spidol ataupun juga alat lain berupa garis-garis berulang-ulang ya, arsir ya. Kemudian juga teknik sapuan basah. Di sini bisa dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas ya, ataupun kain ataupun juga bidang yang lainnya. Jadi untuk sapuan basah itu ya di kalau bahasa kitanya dicepret-cepretkan lah gitu ya. Kemudian teknik dusel. Nah, dusel ini biasanya teknik gosok ya, dusel. Teknik gosok ini biasanya menggambarkan dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang ataupun tebal tipisnya ya. Kemudian teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet blok seperti kita dipoto ataupun di belakangnya ada matahari. Nah, biasanya kita kelihatannya cuma hitam dan bentuknya aja ya. Nah, itu ya tentang teknik siluet. Kemudian jadi yang terakhir adalah tentang teknik pointillis. Nah, teknik pointillis ini adalah cara teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk objek ya. Seperti kita membuat batik kan ya, titik-titik tapi berbentuk nantinya gitu. Nah, gitu ya untuk teknik-teknik menggambar. Jadi ada teknik-tekniknya ya, walaupun kita ekspresif untuk melukis itu ya bebas gitu ya sebetulnya, tapi tekniknya pun kita harus gunakan agar hasil dari menggambar bentuk ataupun model pun bisa lebih semakin nyata ya. Baiklah anak-anakku sekalian, para siswa sekalian, untuk materi pertama kita di semester awal ini tentang menggambar bentuk ataupun model dengan berbagai bahan dan bentuknya ya. Jadi nanti simak dan juga baca bukunya juga. Ini Bapak menjelaskan secara singkat. Paling nanti kita akan mengadakan virtual untuk membahas tentang materi lebih lanjutnya ya. Baiklah para siswa sekalian, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita. Salam kepada ayah bunda. Semoga bapak dan ibu di rumah selalu sehat, keluarga juga sehat semuanya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.